maka supaya kekal makan buah itu. Akhirnya dengan bujuk rayunya iblis kepada Nabi Adam juga kepada Hawa. Jadi dua-duanya, maka fa'azallahuma syaitan. Syaitan yaitu iblis melesetkan keduanya, Adam dan Hawa. Dua-duanya. Jadi bukan Hawa saja yang menyebabkan Adam keluar surga, tapi dua-duanya terlibat, dua-duanya terkena gangguan dari iblis sehingga mereka berdua percaya dengan apa yang disampaikan oleh iblis. Kenapa mereka percaya? Mereka itu belum tahu bahwasanya kok ada manusia, ada makhluk yang berani bohong. Itu belum ada di kamusnya Nabi Adam. Belum ada di otaknya Nabi Adam ada makhluk yang berani sama Allah, yang berani berbohong, yang berani menjerumuskan. Itu belum ada di kamusnya, di otaknya Nabi Adam. Yang ada, semua manusia itu pasti baik. Iblis itu baik. Semua makhluk Allah itu baik. Taunya yang baik-baik. Maka karena iblis ini bersumpah, demi Allah saya ini laminan nasihin. Saya itu penasihat, saya nasihati kamu hai Adam. Saya itu demi kemaslahatan kamu, bukan apa-apa. Maka akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa, mereka berdua mendekati buah khuldi. Maka Adam makan satu pohon, satu buah. Nah, ini cerita Israiliyat ya. Israiliyat itu bisa benar, bisa salah. Makan satu sampai leher kesel. Wah, maka laki-laki ada apa kesini? Jagun. Nah, ini katanya kan. Ini cerita Israiliyat nih, belum tentu benar, belum tentu salah. Hawa makan buah khuldi saking enaknya habis 2 ketelan sampai dada, akhirnya muncul buahnya kan. Luruh. Sebab Nabi Siti Hawa makannya buah khuldinya makannya 2. Siti Hawa, Nabi Adam makannya 1 baru sampai sini keselak akhirnya jadi jagun. Ya kan gitu. Ya. Maka tatkala Nabi Adam dan Siti Hawa ini memakan buah khuldi, Allah langsung murka. Wahai Adam, bukankah telah saya peringatkan kepadamu supaya tidak memakan buah khuldi? Bukankah sudah saya katakan kepadamu, silahkan makan apa saja yang ada di surga, bebas. Bebas. Hanya 1 pohon saja yang saya minta tidak kamu dekati, tidak kamu makan. Tapi kamu ternyata melanggar apa yang telah aku perintahkan. Maka mulai saat ini wahai Adam, saya hukum kamu dan istrimu. Dihukum. Dihukumnya kemana? Diturunkan ke bumi. Qulnah bitu minha jami'a. Wahai kamu berdua, turun kamu ke bumi. Maka mereka konon Adam alaihissalam ketika diusir dari surga, Nabi Adam ini turunnya di daerah di Jazirah Arab. Siti Hawa turunnya di India. Ini antara India sama Arab sangat jauh. Zaman dulu belum ada HP ya. Belum ada WhatsAppan, telepon-teleponan. Sak jagat manusia baru ada 2. Adam bingung, ini saya turun di mana? Ini gak ada pohon-pohon ini. Panas nih, ada di mana kan? Siti Hawa juga bingung, ini saya ada di mana? Hutan belantara semua ini. Terpisah. Nabi Adam bingung, istri saya ada di mana? Hawa, di mana kau Hawa? Enggak dengar. Hawa juga nak cari Adam. Di mana Adam? Bingung. Jalan kanan, jalan ke kiri. Makan apa yang bisa dimakan, dari pohon ada buah dimakan. Ini sekadarnya. Saling mencari. Dan itu lama. Tidak cukup sehari, 2 hari bisa ketemu. Bayangkan zaman dulu, manusia pertama belum tahu ada alat transportasi, belum tahu telepon, belum tahu HP, belum tahu kalau orang itu bisa naik kuda. Masih awal, manusia masih awal di dunia. Sesuatu yang sebelumnya di surga bebas makan apa saja boleh, tiba-tiba turun ke dunia yang mereka itu manusia pertama. Bingung.
Gara-gara apa? Melanggar perintah Allah memakan buah khuldi. Dihukum diturunkan di muka bumi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan nyari terus, 2 bulan nyari terus. Sampai akhirnya cari. Siti Hawa ini jalan ke arah barat sampai ke padang pasir. Nabi Adam juga nyari terus, di mana kamu Hawa? Tibalah di suatu tempat yang padang pasir yang sangat luas. Tiba-tiba saja Nabi Adam melihat dari kejauhan kok kayak ada makhluk. Kok koyo menungso. Siti Hawa pun lihat ini kok kayak ada makhluk, kok kayak manusia ini. Biasanya kalau dilihat ketemu ulo kan, ketemu singo gitu kan. Ketemu harimau. Nah, zaman dulu belum adanya hewan-hewan semua. Jadi jangan dibayangkan ketika turun ke bumi langsung enak. Akhirnya saling mendekat. Oh, itu ternyata Hawa. Hawa langsung, oh Adam. Akhirnya mereka lari. Adam, kan? Lari, yang Hawa juga Hawa. Larinya kencang, pokoknya kayak film India. Wes, kurangnya sih jidok nono musiknya. Iya, lari akhirnya ketemulah di situ berpelukan, melepas rindu, melepas kangen karena suwe lama tidak bertemu. Maka tempat pertemuannya itulah kemudian disebut dengan istilah Padang Arafah. Saling ketemu, saling mengenal. Ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Sehingga setiap tahun kita napak tilas. Kita reunian. Manusia setahun sekali reunian di tempat di mana dulu Adam dan Hawa pertama kali ketemu, yaitu di Arafah. Sehingga kita itu ada haji, napak tilas di sana. Kelebihan Nabi Adam adalah ketika Nabi Adam itu dinyatakan bersalah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam langsung bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini ya Allah, kami ini ya Allah telah zalim. Apa itu zalim? Melakukan sesuatu di luar perintah Allah, melakukan maksiat kepada Allah. Zalim ya Allah, saya ini telah melakukan perbuatan zalim ya Allah. Maka saya mohon ampunanmu ya Allah. Karena sekiranya engkau tidak mengampuni aku ya Allah, tentu saya masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Merugi dunia, merugi akhirat. Dunia ini sengsara, akhiratnya masuk neraka. Ini bagi orang yang zalim. Sadar, maka Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Beda dengan iblis. Iblis ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala justru menantang Allah Subhanahu wa taala. Fa fasaqo an amri rabbi, justru fasik, ingkar terhadap Allah, nantang Gusti Allah. Maka iblis langsung distempel, dicap dari awal, iblis tempatmu di neraka. Sementara Adam, innahu huwat tawwabur rahim. Karena Adam dan Hawa bertaubat, maka Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam alaihissalam ketika di muka bumi diperintahkan oleh Allah, wahai Adam, tugas kamu sesungguhnya di sini, di muka bumi. Sesungguhnya engkau dari tanah, engkau hidup di atas tanah, dan kelak engkau akan kembali menjadi tanah. Di sini pula, di tanah ini pula engkau kelak akan dibangkitkan. Wahai Adam, selalulah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Wahai Adam,
Aku perintahkan kepadamu untuk membangun pondasi, untuk membangun Ka'bah sebagai pusat reunian anak cucumu kelak. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatal mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang Allah perintahkan untuk diletakkan di muka bumi adalah rumah yang terletak di Mekah, yaitu Baitullah. Wudi'a, diletakkan, dibuat pondasi. Sehingga disitulah para nabi melakukan ibadah haji, melakukan tawaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya haji itu bukan hanya sunnah Ibrahim, tapi sejak lama Nabi Adam ketemuan di padang Arafah, Nabi Adam diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Namun Ka'bah ini kemudian di masa Nabi Nuh terjadi banjir besar, hancurlah Ka'bah ini. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim, Allah perintahkan kepada Ibrahim dan anaknya Ismail, wa id yarfa'ul Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yarfa' untuk mengangkat. Kalau yang tadi wudi'a, diletakkan pondasi, kalau ini sudah ada pondasinya, maka Allah perintahkan untuk mengangkat kembali bangunan Ka'bah yang sudah hancur, yang sudah hilang karena terjadi banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Jamaah sekalian yang kami hormati, kisah tadi itu memberikan berbagai macam pelajaran bagi kita. Bahwa mengapa iblis itu dilaknat oleh Allah. Ternyata iblis ini melihat sesuatu dari kacamata materi. Bahwa sesuatu itu dihormati kalau punya materi. Maka sesungguhnya kita hidup saat ini itu hidup di zaman di mana manusia itu kebanyakan mengikuti jejak iblis. Yang dilihat materi, nek ono sugih ora umum dihormatinya luar biasa. Tapi kalau ada orang miskin direndah-rendahkan, dihina-hina, wis gampangi. Ada pengemis datang ke sini, bawa sandal jepit, baju compang-camping, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Dibanding kemudian hari berikutnya datang bupati, kira-kira apa yang kita lakukan? Perlakuannya pasti beda. Wah, itu pengemis. Wah, ini bupati harus rapi, harus bersihin gitu. Maka bisa tes uji coba. Suatu kali datang, kita pakai baju compang-camping ke suatu tempat, ya, atau belanja saja, kadang bahkan itu kalau kita pakai aja nggak karu-karuan itu kadang juga kurang, agak diremehkan. Tapi besok datang ke tempat yang sama pakai baju melipit, rapi, jas, dasi, sepatunya api. Wah, silakan. Yang ini, wah luar biasa sambutannya. Kenapa? Karena kita itu hidup di dunia yang sebagian manusia itu melihat segala sesuatu dari kacamata materi, seperti iblis. Pokoknya sing duit sing paling akeh itu yang dihormati. Yang punya pangkat yang tinggi itu yang dihormati. Padahal Allah menghormati Nabi Adam itu bukan materi tapi ilmu. Kalau ada orang alim masuk sini dengan bupati, camat, atau dengan gubernur, kira-kira mana yang akan lebih dihormati? Mesti bupati, mesti gubernur. Nek wong alim, biasa saja duduk bareng. Kenapa? Ini penyakit kita itu seperti itu, karena melihat biasa saja gitu, enggak punya jabatan apapun. Tapi kalau yang datang itu orang yang punya jabatan lebih tinggi, menteri apalagi, hormati, persiapan berhari, sebulan persiapan, dana berapa juta keluarkan. Ini nek kiai sing teko biasa saja kan gitu. Padahal Allah perintahkan yang harus dihormati itu bukan dari sisi jabatannya itu, bukan dari sugihnya materi kayanya itu, tetapi wa'allama Adamal asma'a kullaha, ilmu. Maka Allah mengatakan sesungguhnya
yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Derajat di dunia, derajat di akhirat. Dalam ayat ini darajatun menggunakan jamak, bukan darajatun. Artinya apa? Diangkat sekian-sekian derajat. Kalau menurut Imam Suyuti, antara satu derajat dengan derajat lain bagi orang yang berilmu itu tingginya dari bumi sampai langit pertama. Itu satu derajat baru. Maka Allah angkat derajat sekian kali derajat. Berarti posisi orang yang berilmu itu luar biasa, tinggi sekali. Maka orang Mesir itu sangat menghormati orang yang berilmu. Meskipun mereka orang yang berilmunya itu tawaduknya luar biasa. Tawaduknya luar biasa. Meskipun mereka itu sudah profesor, doktor, karyanya luar biasa banyak, seminar ke Amerika, ke Prancis, ke Inggris, sangat mudah sekali menemui ahli ilmu, menemui ulama. Datang aja ke masjid, ketemu nanti. Meskipun posisi dia itu juga sebagai penasihat presiden, ketemu gampang sekali, ke masjid aja ketemu itu. Ya. Tapi mereka sangat menghormati ulamanya, sangat menghormati thalibul ilmi, santrinya pun dihormati. Maka santri-santri orang Indonesia di Mesir belum ada sejarah kok kelaparan. Meskipun ada duit, nggak ada sejarahnya kelaparan. Kenapa? Orang Mesir nyah-nyoh untuk memberikan penghidupan kepada penuntut ilmu. Jadi dulu kadang kita duduk di masjid gitu, ngaji gitu, tahu dijawil. Al-Azhar ya? Iya, kasih duit 100.000. Ya, itu orang Mesir itu. Mahasiswa Indonesia dikasih beasiswa oleh Mesir, baik pemerintahnya atau swasta atau individu. Kalau dihitung per tahun itu lebih dari 23 miliar. Padahal Mesir itu secara ekonomi nomor 19 dunia. Indonesia nomor 9 dunia. Tapi yang ngasih beasiswa justru orang Mesir ke Indonesia. Bukan Indonesia ke Mesir. Kita yang ngasih tapi nggak banyak. Dibanding dengan Mesir jauh. Dan Mesir itu negara pertama yang berjuang, yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka di Mesir itu berlomba-lomba orang untuk menghormati santri itu. Pernah tahun berapa waktu terjadi krisis ekonomi 98. Mahasiswa kita di sana luntang-luntung, bingung. Kenapa? Biasanya keluarganya yang di rumah itu mereka bisa mengirimkan uang untuk anak-anaknya per bulan 1 juta, 1,5 juta. Tiba-tiba krisis. Kalau $100 itu dulu hanya 350 bahkan waktu itu. Tiba-tiba menjadi 17.000. Kalau ngirim ke Mesir harus pakai dolar, bahkan berlipat-lipat. Akhirnya pada nggak bisa ngirim duit. Mahasiswa kita di sana bingung. Akhirnya pemerintah Indonesia membuat keputusan. Daripada mahasiswa kita bingung, karena di Indonesia lagi krisis ekonomi, maka diputuskanlah mahasiswa kita ditarik pulang ke Indonesia. Sudah disiapkan pesawat Hercules, pesawat pemerintah militer untuk ngangkut mahasiswa kita. Berita ini sampai ke Mesir, sampai ke pemerintah Mesir. Maka pada waktu itu ada menteri wakaf, kalau di kita menteri agama kali ya. Namanya Profesor Dr. Hamdi Zakzuk, salah seorang ulama Al-Azhar. Menulis artikel nggak terlalu banyak, artikel kecil di Quran. Beliau mengatakan begini, ini mahasiswa Indonesia, mereka itu santri, mereka itu penuntut ilmu, mereka itu delegasi dari Indonesia. Mereka itu di sini belajar, pulang akan menjadi para ulama, menjadi dai-dai yang akan menyeru kepada agama Islam, mengajari umat Islam Indonesia. Mereka sekarang sedang kesusahan, kerepotan. Mohon wahai orang-orang yang punya kelapangan, masyarakat Mesir yang punya kelapangan, mohon jangan sampai mahasiswa ini kelaparan. Jangan sampai pemerintah Indonesia menarik mahasiswa Indonesia yang di Mesir ke Indonesia. Mosok kita orang Mesir orang iso biayai. Artikel tidak terlalu panjang,
tapi pengaruhnya luar biasa. Langsung bantuan dari masyarakat Mesir luar biasa. Di data mahasiswa Indonesia, ada yang ngasih sembako gratis, ada yang ngasih kosan gratis, ada yang ngasih uang, luar biasa. Kenapa? Semangat thalabul ilmi, semangat ini penuntut ilmu, kita harus nguri-uri, kita harus berjuang, karena mereka semua adalah para santri. Selamat mahasiswa kita tidak dipulangkan. Terjadi lagi tahun 2004 saat tsunami Aceh. Karena mereka tahu orang-orang Aceh itu banyak yang di Mesir dan sedang terkena musibah bencana, bantuan langsung pendataan mahasiswa Aceh dibantu oleh orang Mesir, luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu adalah para santri, para penuntut ilmu. Betapa luar biasa orang Mesir ini punya perhatian kepada para santri. Orang yang belajar itu statusnya sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Hamas di Palestina itu mereka berjihad dengan senjatanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, maka para penuntut ilmu ini mereka berjihad siang malam belajar untuk mendapatkan ilmu. Maka mereka fi sabilillah. Maka di Mesir kalau ada mahasiswa yang meninggal, biasanya diumumkan, ini ada mahasiswa Indonesia meninggal dunia. Disebutkan syahidul ilmi. Apa syahidul ilmi? Syahid karena menuntut ilmu. Jadi di pamfletnya itu diumumkan syahidul ilmi atas nama fulan. Baru nanti akan disolatkan di Masjid Azhar pada hari ini pukul sekian dan sebagainya. Wah, nanti di Masjid Azhar ramai sekali mereka, para santri-santri untuk bersama-sama menyolatkan mereka yang meninggal karena sedang jihad menuntut ilmu. Mulia sekali. Karena Allah yang memerintahkan itu. Allah yang memuliakan para penuntut ilmu. Allah yang memuliakan Nabi Adam karena ilmunya. Maka di Mesir orang sangat menghormati orang yang berilmu. Dan mereka yang membiayai para thalabul ilmi, pahalanya persis seperti orang yang sedang belajar. Jadi orang tua yang membiayai anaknya belajar, pahalanya persis seperti anaknya yang sedang belajar, dianggap fisabilillah. Suatu kali di Syam, Syam itu Suriah. Oh nggih. 5 menit ya. Suatu kali di Syam, itu ada seorang penggali kubur. Penggali kubur, suatu kali ketika dia sedang menggali kubur itu, tiba-tiba dia kaget dan pingsan. Maka ketika pingsan, orang-orang kemudian mengangkat dia, membawanya ke rumah. Sampai rumah setelah siuman, orang yang tadi pingsan penggali kubur ini tanya, siapa yang tadi dikuburkan? Emang ada apa katanya? Iya, saya tidak tahu saja yang dikuburkan tadi itu siapa. Karena tadi ketika saya itu menggali kubur, tiba-tiba kuburan berubah menjadi taman surga, menjadi taman yang luas yang sangat indah. Baru dijawab tadi itu adalah santri di Masjid Damaskus. Baru masuk kubur itu sudah kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang penggali kubur ini gali kubur lagi, tiba-tiba terjadi kejadian yang sama. Pingsan lagi, dia kaget, diangkat lagi, dibawa ke rumah. Setelah siuman tanya lagi, tadi siapa? Emang kenapa? Ini kejadiannya seperti yang tempo dulu. Tiba-tiba saja kuburannya berubah menjadi taman yang luar biasa. Dijawab, yang tadi itu kakaknya orang yang meninggal kemarin. Dialah yang membiayai adiknya untuk menuntut ilmu. Jadi pahala orang tua, pahala saudara-saudara, pahala kakak-kakak yang membiayai, memfasilitasi penuntut ilmu, pahalanya persis seperti penuntut ilmu. Maka yang di sini paling banyak bersyukur itu Pak Rodi ini. Di Lazis kan, kerjaannya kan memfasilitasi, nanti di akhirat panen pahala ya.
Nah, kalau di sini ya, alhamdulillah ya ada beasiswa dari kepala sekolahnya dan semua jajarannya, insya Allah ya, karena di sini juga banyak yang mendapatkan beasiswa juga, pahalanya juga berlipat. Amin. Nanti di akhirat akan metik luar biasa. Maka pada kesempatan ini kita jadikan sebagai bahan renungan buat kita bersama, bahwasanya dunia itu sesungguhnya yang dilihat bukanlah materi-materi. Sesungguhnya yang dilihat bukanlah harta-harta, karena hidup ini sekaya-kayanya Fir'aun mati juga kan itu. Sekaya-kayanya Haman mati juga. Namrud mati juga, tidak ada yang kekal. Akan tiba waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, Nabi Adam alaihissalam membuat kesalahan, tetapi sebaik-baik kesalahan wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik kesalahan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi nafas ini masih ada di dalam diri kita, selagi kita masih hidup, maka pintu taubat itu terbuka lebar. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang namanya kesalahan itu ada dua. Yang pertama, kesalahan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahan yang terkait dengan anak Adam, dengan sesama manusia. Kesalahan kepada Allah, kita banyak-banyak beristighfar. Insya Allah, Allah itu Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat. Tetapi yang berat ini adalah kesalahan kepada sesama anak Adam, kepada sesama manusia. Maka kita harus minta maaf, harus minta dihalalkan. Selama kita belum meminta maaf, selama kita belum meminta dihalalkan, maka dosa itu masih nempel di punggung kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min malihi aw irdihi falyatahalal minhul yaum qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudara, baik sesama muslim atau non muslim sama, terkait dengan sama umat manusia, min irdihi, terkait dengan kehormatannya, pernah mengumpat, pernah merendahkan, pernah mencaci, pernah memfitnah, aw min malihi, pernah ngutang orang bayar, pernah merusakkan barang saudaranya, pernah minjem belum dikembalikan dan sebagainya, ini terkait dengan harta, fal yatahallal minhul yaum, hendaklah hari ini kalian minta dihalalkan qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kala itu yang namanya uang dirham, dinar, rupiah, dolar